ini pun jangan ikut koreksi. Pastinya itu manusia biasa tak lepas dari kesalahan. Monggo kita awali bismillahirrahmanirrahim. Ayat 136 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Qulu padha ngucap sapa sira kabeh. Amanna iman sapa kita. Dados lafal qulu niku kangge sinten? Khitabun lil mukminina. Terus khitab lil mukminina kadue wong kang padha mukmin kabeh. Iman billahi Gusti Allah. Wa amalan perkara utawa wa amalan barang unzila kang disen turunaken apa mak ilaina marang kita. Bayane minal Qur'ani nyatane Quran. Nah min niki min bayannya. Karena pengibuk sak sampun mak mausul Quran. Terus minal nyatane sanes saking Quran. Tapi bayane minal Qur'ani nyatane Quran. Di menika sing pun ditulaken dening Gusti Allah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing menika Al-Qur'an. Wa malam barang silakan diturunkan pemanggilan Ibrahim maring kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Minas sukufi nyatane pira-pira pengsada. Allah asrikan 10. Wa Ismail lan perkara kang diturunkan kemarin Nabi Ismail wa Isa Nabi Isa alaihissalam wa Yaqub lan Nabi Yaqub alaihissalam wal asbati lan pira-pira putra wayahe kanjeng Nabi bernama putra wayahe nabi-nabi yang sampun disebat. Ai aulad tegese putra-putrane nabi. Wa malang barang utiakan diturunkan apa man diturunkan Musa di Nabi Musa. Minat Taurat nyatane kitab Taurat. Wa Isa lan diturunkan Nabi Isa. Minal Injil nyatane kitab Injil. Wa malang barang utiakan diturunkan apa man An-Nabi yuna'i bira-bira Nabi min Rabbi saking pangerane Nabi itu minal kutubinya tanah bira kitab wal ayat lan bira-bira ayat lan partiku orang beda-bedakan sapa kita baina ahadihim ing dalem antarane salah suwijine ahadin minhum ngaten ing dalem antarane salah suwijine niku Nabi yu tegese napa sing dimaksud beda. Panuk minum mongko padha iman sapa kita bibadi kelawan separuh wanak turunan nabi sapa kita bibadi kelawan separuh kali Yahudi kaya imane wong Yahud wan Nasara lan imane wong Nasrani. Kalau aslinya mungkin kalau sudah saran ya. Terus wanahnu alih dari kita lagu namun datang Gusti Allah iku muslimuna padha berserah kabeh. Wa in amanu mongko lamun padha iman sapa sing kabeh. Ai Yahudi tegese wong-wong Yahudi, wan Nasara lan wong-wong Nasrani. Bimis ketima. Oke.
misil nikmat di misil niki misil seidah niki Mbah Suyuti dijelaskan tafsir ai mathalul gitu. Bibit 5 lawan perkara. Jadi lafal misil ini tidak diartikan karena masal ini mislu ini adalah misil seidah. Utawi lafal misli masalun utawi lafal masalun atau misli ingkang kula wau iku zaidun tambahan. Terus boten kayak gitu. Apa ini kan itu? Terus bimir 5 kelawan barang. Amatun kang boleh imam sapa sira kabeh. Bihi kelawan emak. Bimak itu mesti diperkara di kitab disaged atau ngaten ingkang dipun turunaken dari Gusti Allah atau faqadih tadau mongko hale temen entuk pituduh sapa sira kabeh wa in tawallau lan lamun mengok itu kalau bahasa Indonesia itu berpaling nggih wa in tawallau lamun mengok sapa sira kabeh ane iman saking iman iki lawan wa innama hum mongko angin pestine utawi sira kabeh iku fisika ing dalem pecah itu aslinya pecah. Nah ditafsiri yang dimaksud sikok itu khilafin atau tentang taktiknya dari sikokin khilafin ma'akur khilafin persulayan atau permusuhan ma'akur bareng serta sira kabeh. Fasayakfika humullah fasayakfika mongko bakal nyukupi sapa Gusti Allah ka ing sira Muhammad ing Bani Israel dene kawau Yahud lan Nasara sapa Allahu Gusti Allah. Ayya Muhammadun kedehe Muhammad siqahum ing persulayane atau permusuhannya Bani Israel. Bahwa hal tawi usaha itu as-sami'ul alim, as-sami'u kang moho midhangaken di aqwalihim mari pengucape Bani Israil di Yahudi lan Nasara. Sifat Gusti Allah al-alimu zat kang mudani, zat kang moho mudani. Bi aqwalihim lan pira-pira tingkah Bani Israil. Waqad kafahu lan temen nyukupi sapa Gusti Allah Nabi Muhammad iyahum yo Bani Israel nyukupi bikot di Quraidah kelawan merangi kaum Quraidah. Bani Quraidah misalnya pun paham dia silakan Bani Quraidah yang dari Yahudi itu wa nafin nadiri lan mengusir Bani Nadir wa darbul jizyati atau doroba itu artinya memukul gebuk cara Jawa itu. Ini berhubung di pasangan kalimatnya adalah jizyah pajak berarti wadul jizyati lan mengenakan pajak mengenai pajak kalau pelari pajak misalkan mengenakan pajak misalkan malah ini yang atasnya Bani Israel ini wau Bani Nadir Bani Quraidah pun semantan nolin kalau saya mungkin jam 10:30. Yang penting kita kempal, mudah-mudahan diwasilah kita kempal menika angsal hidayah sedaya Allahumma amin. Ayat niki qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat niku melanjutkan penjelasan dari ayat sebelumnya. Dan ini lafal qulu pengucapannya itu hitungnya terus buat orang-orang yang beriman. Maksudnya ada dulu waktu penjelasan di surat dalam itu tentang orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Ayatnya itu di mana? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani itu berucap kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang Islam. Hei orang-orang Islam. Jadi orang Yahudi, masuklah kalian agama Yahudi.
maka kalian akan mendapat hidayah. Itu ucapannya orang-orang Yahudi. Atau orang-orang Nasrani pun begitu. Wahai orang-orang Islam, masuklah agama Nasrani, nanti kalian mendapatkan hidayah. Karena mereka mengklaim kalau agama mereka adalah agama yang paling benar. Karena mereka mengklaim bahwa mereka nasabnya Nabi Yakub, nasabnya Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang disebutkan di sini. Karena merasa nasabnya bagus, biasanya yang berbohong merasa aku turunannya ningrat tuh, otomatis kan merasa paling benar, merasa paling bergengsi. Atas dasar itu, atas dasar rasa mentang-mentang itu, akhirnya mereka mengklaim bahwa agama kamilah agama yang benar, wahai orang Islam. Nah, lalu Allah menyanggah pengakuan mereka, yaitu yang baru saya baca, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail al-ayat. Bahkan mereka juga dulu mengklaim, itu yang saya jelaskan tadi, terlalu bangga dengan Nabi Ibrahim, moyangnya mereka, tapi mereka tidak menjalankan agamanya, milahnya Nabi Ibrahim. Kan lucu, sudah bangga sekali dengan simbah-simbahnya, tapi prakteknya mereka tidak mengikuti agamanya atau milahnya Nabi Ibrahim. Kan lucu ya. Nah, sedikit disanggah oleh Allah, wahai Muhammad, katakanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat. Apa maksudnya? Kita beriman kepada Allah dan kita beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada nabinya Allah. Itu yang dimaksud dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu minal Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Ini kepada Nabi Muhammad. Dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu suhuf. Ya, katakanlah kalau sekitar pengertian suhuf itu bukan kitab suci, tapi adalah merupakan lembaran-lembaran, yaitu lembaran 10 itu pegangan atau yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim. Tertulis, merupakan seperti lauhah gitu. Kalau zaman dulu yang mungkin tertulis di batu atau di daun lontar atau sebenarnya Allah, itu tidak detail sekali. Tapi kita iman bahwa suruh beberapa lembaran yang 10 itu ada khas buat Nabi Ibrahim. Terus wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat, dan beberapa nabi pastinya yang tersebut di sini semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, dan yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tidak membeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Orang Islam itu tidak membeda-bedakan nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya mengakuinya. Kita orang Islam semuanya mengimannya. Nah, beda dengan orang agama Yahudi atau agama Nasrani. Kalau agamanya orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, malah tidak mengakui nabinya orang Nasrani, tidak mengakui nabinya orang Kristen. Orang Nasrani mengakui adanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tapi sayangnya tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya mereka tidak mengakui atau membeda-bedakan para nabi. Itu yang dimaksud beda membeda-bedakan. Terus dalam tafsiran di sini apa yang dimaksud kami tidak membeda-bedakan? Di sini di tafsirnya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Jadi kita yang dimaksud beda dalam ayat ini adalah orang Islam itu tidak iman separuh tok lah,
tidak hanya mengimani setengah saja dan tidak mengingkari setengah. Itu artinya alhamdulillah orang Islam iman kepada semua nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi semuanya. Yang dimaksud Pak minum dibakti wanak guru berarti. Kalau orang Islam tidak seperti itu. Jadi ini disebutkan kal Yahud wan Nasara. Orang Yahudi yang saya jelaskan tadi itu imannya separuh, mengingkari separuh. Jadi sebetulnya membingungkan ini bagi orang selain Islam ini. Selanjutnya wa nahnu lahu muslimun, bahwa kita orang-orang yang beriman itu berserah diri kepada Allah. Apa mari kita kupas apa yang dimaksud dan ini semuanya penegasan ini. Alhamdulillah para orang Islam yang beriman, insya Allah kalau berserah diri lillahi ta'ala itu benar. Beda dengan orang Yahud atau orang Nasrani itu berserah dirinya kepada nafsunya. Perlu kita ketahui, ayat ini kalau kita kupas, kalau ayat ini kita ambil apa sih sebenarnya maksudnya. Inilah ayat yang menunjukkan dakwah inti sebenarnya dalam kehidupan kita beragama. Ini adalah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Mungkin kalau posrin saya tafsir yang selanjutnya nanti puasa. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Apa maksudnya? Jika mereka, ini kan lagi penyandaran ya. Dulu kan orang Yahudi atau orang Nasrani bilang kalau kalian masuk ke agama kami, kalian akan mendapat hidayah. Di sini disanggah oleh Allah, wahai orang mukmin, katakanlah, jika kalian wahai orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani, fa'in amanu ay Yahud wan Nasara bimithli ma amantum, kalau seandainya kalian iman seperti imannya kita, faqad ihtadaw, maka pasti ibaratnya pasti faqad ihtadaw, maka pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, dan jika kalian berbalik tidak iman kepada Allah, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya kalian adalah musuh kami. Pecah itu artinya khilafin makum, ini penjelasan tafsirannya itu artinya jelas bahwa Yahud dan Nasrani adalah musuh-musuhnya orang Islam. Nah, mari kita kupas apa sih ini yang mau dibahas ayat ini. Tadi saya katakan ini adalah inti dakwah orang-orang Islam. Ini kalau dikupas, kalau artinya sih seperti ini saja. Itu artinya memang betul kalau Allah sastranya tinggi sekali. Mari kita kita gali apa maksud dari ayat ini. Ini menunjukkan yang saya katakan tadi, inna dina indallahil Islam. Ini artinya bahwa sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Fa in amanu ma amantu bihi faqad ihtadaw. Itu. Jadi kalau kita kupas apa ya maksudnya? Ini adalah dakwah untuk kita semuanya, bahwa arti ini adalah kalimat pendeknya idealisme kita. Apa itu idealisme? Yaitu mengikuti kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Itu artinya apa? Memang pertentangan kebenaran
dengan kebatilan itu luar biasa. Sudah betul begini. Kayak gini. Itu artinya ayat ini Allah menjelaskan bahwa Islam itu sudah pasti agama yang benar. Itu artinya kita sebagai orang Islam dari awal qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim al-ayat. Itu kita kan sudah pasti katakanlah kita beriman bahwa apa-apa semuanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya pun kita iman. Bolak-balik berupa wis kayak gini. Jadi kayak gini sebenarnya. Ini adalah ayat inti penjabaran kehidupan kita dalam berpegang teguh dengan agama Islam. Tidak ada istilah tawar-menawar. Dari awal kan sudah dijelaskan bahwa wasiatnya Nabi Yakub atau Nabi Ibrahim, anak cucunya agar beriman kepada milahnya Ibrahim, yaitu agama Islam. Tapi dalam prakteknya kesini-sini anak cucunya Nabi Yakub, yaitu Nabi Yakub Israel, turunannya itu artinya Bani Israel, tapi justru malah mengingkari milahnya Nabi Ibrahim berikut Nabi Yakub. Itu artinya apa? Mereka dicap di sini adalah wa in tawallau fa innama hum fisiqah. Kalau sampai mengingkari itu, kalian adalah musuh kami. Paham nggak? Ini kita dijelaskan sama Allah, wahai orang Islam, orang Yahudi atau orang Nasrani itu adalah musuh yang jelas buat kalian. Nah, sedikit-sedikit nanti kalian paham. Musuh yang sangat jelas. Tapi yang perlu kalian ketahui, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Terima kasih Ustaz. Ini nyambung. Itu artinya apa? Walaupun mereka musuh kita tidak diinstruksikan oleh Allah untuk menyerang mereka. Tapi kalau mereka menyerang kita diinstruksikan, bahkan diwajibkan untuk membela diri. Namanya jihad. Sudah ada paham lagi kayak gini. Yang saya tegaskan tadi, idealisme itu artinya adalah kita mengikuti kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu. Di saat kita memperjuangkan kebenaran itu, pasti yang tidak seidealisme dengan kita pasti menentang, pasti memusuhi kita. Di sini jelaskan musuh kita adalah Yahudi dan Nasrani. Wih, sini memang ada pahaman apa yang terjadi sekarang biar pada paham. Al-Quran bukti turunnya zaman Nabi Muhammad. Tapi dalam prakteknya sekarang saya yakin kalian adalah orang yang sangat wawasannya luas karena dibantu dengan berita-berita, televisi, internet dan sebagainya. Coba jenengan perhatikan, adakah dari umat Islam negara-negara canggih yang menyerang orang-orang Yahudi? Negara Islam mana saya tanya? Adakah orang-orang Islam yang sudah berjaya, sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa menjajah negara selain agama Islam? Ada atau tidak sekarang? Kita bukan menuduh, tapi fakta yang terjadi. Dari non-Muslim, contoh yang terjadi Irak, Saddam Hussein, apapun alasannya, sampai sekarang tak terbukti diinvasi oleh negara Irak. Berapa korban orang-orang Islam gara-gara fitnah itu? Gini apa betul? Kita lihat lagi Libya, Muammar Gaddafi, itu negara Islam. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Siapa yang memerangi mereka? Pasti orang-orang non-Muslim. Sekarang saya tanya, negara manakah negara Islam yang menjajah negara lain? Kita nggak usah menggali secara yang jauh-jauh, mungkin kalian tidak tahu sendiri. Sekarang yang terjadi, terbuktilah ayat Quran sekarang ini.
wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Itulah faktanya. Itulah kalamullah, luar biasa, maha benar Allah dalam segala zaman. Ayat ini terjadi dan faktanya ada. Perlu kita ingat penjelasannya dulu-dulu. Keinginan orang-orang Yahudi atau orang Nasrani apa ayatnya terdahulu? Walam tardo'anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang Yahudi atau orang-orang Nasrani tidak akan ridho pada kalian semua orang Islam sebelum kalian semua mengikuti agama mereka. Gini mungkin. Contoh banyak yang terjadi. Apapun yang terjadi, mereka selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Tidak berani dengan senjata, mereka hancurkan dengan moral, teknologi, digital, dan sebagainya. Bukti nyata yang kita buat barometer saja, kota suci Mekah, Madinah. Adakah mereka membuat film yang menghancurkan moral umat manusia? Saya tanya, ada atau tidak? Pernahkah sampai menonton ada produksi film keluaran Mekah atau Madinah itu membuat moral anak-anak bangsa seluruh dunia rusak? Ada apa tidak? Tidak. Beda dengan produksi film-film orang-orang yang non-muslim. Sampai paham, pasti mengajak moral-moral keturunan kita, bangsa kita, dan sebagainya dan seterusnya itu rusak. Tidak keluar dari Islam, tidak murtad, setidaknya moralnya rusak. Itu yang terjadi. Coba kalian cerna, kalian pikirkan dengan mata, kalian pikirkan dengan angan-angan yang tinggi. Gini apa betul? Usaha mereka itu jelas terapa yang namanya konspirasi, apalah sebenarnya gimana caranya agar umat Islam hancur. Itu fakta ini. Inilah ayat ini, itu intinya begitu. Allah menegaskan ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat tersebut. Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tapi perlu digarisbawahi yang saya jelaskan tadi, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Itu artinya apa? Defensif, tidak agresif. Lagi, apa itu defensif? Defensif itu artinya mempertahankan diri. Itu orang Islam. Jarang menyerang duluan. Tapi kalau diserang ya jangan salah. Ada beda dengan agresif. Agresif kan sering menyerang duluan dengan alasan apapun, gimana caranya musuh hancur, itu agresif. Tapi Islam tidak. Alhamdulillah. Berarti ditekankan jangan menyerang duluan. Tapi kalau diserang, hukumnya wajib jihad bertahan. Ada. Gimana? Islam, yaitu dia, itu akibat perjuangan dari zaman dahulu non muslim menyerang Islam. Gimana caranya Islam hancur? Yang namanya Islam hancur kan setidaknya gimana caranya dia berdomba. Islam dengan Islam taruh, ada contoh. Kalau idealisme yang saya katakan tadi otomatis kan kita fanatik, kita sudah keyakinan kita. Repotnya karena orang Islam sudah diracuni dengan politik mereka, dengan caranya Islam tidak bersatu, ya akhirnya Islam dengan Islam perang. Ada fanatik, semuanya sama-sama negara Islam. Dulu ada gara-gara fanatik bola, pada perang, pada berantem, saling pukul, saling bunuh. Itu dulu Mesir sama Yordania, bayar. Itu kan fanatik bola. Akhirnya mereka lupa dengan mereka adalah saudara semuanya. Di saat mereka berdoa seperti karena fanatik itulah, fanatik keduniawinya, akhirnya rasa idealisme, rasa sebagai orang Islam hilang.
A'udzubillahi itu fakta betul sekali kan? Gimana cara orang Islam itu begitu? Gimana rasa idealisme orang-orang Islam itu? Sekarang banyak orang Islam bukan idealisme yang dikedepankan, tapi kepentingan. Kepentingan akhirnya apa kepentingan itu? Kekuasaan, terus perpangkatan kayak gitu. Dengan alasan Islam, akhirnya mereka demi kepentingan itu menjual ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi. Paham orang apa yang dimaksud dengan kepentingan keterkaitan dengan ayat ini? Contoh, partai politik. Kenapa saya berani bilang bahwa mereka beridealisme tidak dikedepankan lagi, tapi kepentingan yang mereka kedepankan dengan menjual ayat Al-Quran. Contoh, banyak anggota dewan, ada jelas-jelasan saja. Di saat mereka punya kepentingan, otomatis mereka mendekati para alim ulama. Gila pembaca. Pastinya mereka bukan atas dasar karena cinta terhadap Islam, bukan cinta terhadap ulama, tapi karena mereka punya kepentingan dan ulama itu demi kepentingan mereka. Anggota calon ini ya, calon-calon anggota yang pengen jadi pasti merapatkan ke ulama. Karena tahu ulama umatnya banyak. Di saat anggota dewan bisa merayu sang ulama pasti menghimbaukan supaya memilih sang dewan. Yang penting kalau anggota dewannya benar-benar idealismenya kuat. Nah, anggota dewan yang idealismenya diganti dengan kepentingan, itulah yang membuat rusak tatanan syariat Islam. Alhamdulillah. Banyak sekarang anggota dewan, calon-calon anggota dewan yang non-muslim kok membantu pesantren, membantu sekolah-sekolah Islam. Dana ini kalau misalkan ini saya ikut partai saya mesti tak sumbang sekian ratus juta, sekian M. Nah, karena ulamanya tergiur dengan hawa nafsunya, tidak, kalau di sini tegaskan wa nahnu lahu muslimun, kita berserah diri kepada Allah. Tapi kalau ulamanya sudah tidak berserah diri pada Allah, berserah diri kepada hawa nafsunya, akhirnya menggadaikan ayat-ayat Allah. A'udzubillahi. Itu yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, sedikit pada paham kan? Itu kalau dikupas jauh sekali. Ini ayat ini tidak puas sebenarnya orang Islam yang beriman. Jadi kita ditegaskan bahwa jelas musuh kita adalah itu. Dijelaskan sekali sini. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Bahwa jelas mereka adalah musuh kita. Tapi yang saya katakan tadi, karena demi kepentingan itulah tidak ada istilah kawan abadan, tidak ada istilah kawan selamanya. Sekarang kawan, besok bisa jadi musuh. Paham betul? Di saat, nah ini saya madam, kalau dipas menyakitkan sekali, karena fakta yang terjadi sekarang ini di sekeliling kita. Demi kepentingan yang tadinya kawan, karena kepentingan tidak ada istilah kawan selamanya. Sekarang kawan, besok musuh. Alhamdulillah. Karena apa? Kalau kepentingan itu otomatis yang saya katakan tadi tidak mengedepankan idealis, sudah tidak mengikuti kebenaran lagi. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi garis bawahnya kebenaran bertentangan dengan kebatilan memang luar biasa. Kawan bisa jadi musuh, musuh bisa jadi kawan. Demi kepentingan sebenarnya saya sama Mas Eka dari Alfa Express. Karena saya punya kepentingan sama Mas Eka, sekarang saya baik sekali sama Mas Eka. Mungkin Mas Eka ikut saya ngaji, ikutan Mas Eka, saya pengen nilai ta'aruf.
Kan jangan sampai demi suatu kepentingan men supaya terangkat derajat yang aku pangkatnya aja dulu. Jangan sampai aja dulu. Mending turun nang toko sih jangan sih toko. Saya tekankan kepada teman saya semua, ngaji kayak gini usahakan idealisme yang kita tanamkan, mengikuti kebenaran dan memperjuangkannya. Itu supaya kita bisa wanahnu lahu muslimun, kita berserah diri pada Allah benar-benar dengan berserah diri, tidak ada berserah diri dengan hawa nafsu. Kalau berserah diri dengan hawa nafsu ya itu artinya hambanya nafsu, itu artinya menjadi hamba kepentingan itu. Repot kalau sudah menjadi hamba kepentingan, sekarang kawan besok menjadi musuh. Yang aslinya musuh bisa jadi kawan. Di sini dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Nasara atau Yahud adalah khilaf, adalah sikap musuh kalian. Tidak bisa. Secara akidah kalian tidak akan selamanya bisa bersatu dengan mereka. Tetap mereka ada musuh. Terus pertanyaan kalau mereka musuh kita, apakah kita boleh bekerjasama dalam Islam? Karena tadi Ustaz Sujono juga sudah menjelaskan Islam rahmatan lil alamin, itu artinya tetap bersama. Apakah boleh? Boleh. Apakah kita boleh berkawan dalam dagang? Boleh, dengan catatan jangan merusak akidah. Tetap akidah nomor satu. Jika mereka karena dagang semuanya ada ini tak jual sama orang Islam, tapi kalau orang Islamnya mau mengikuti saya, ini tak diskon 90%. Itu hati-hati mas ya kayak gitu. Tak diskon 90%. Dengan catatan kamu mengikuti saya. Oh tidak mau, yaudah saya gratiskan, yang penting kamu mengikut saya. Oh nggak mau, ya tidak, dia nggak apa-apa. Yang penting ini ada contohnya gitu ya, seumpama gitu. Ini ada saya punya produk ini yang mungkin ada minyak babi atau apa, yang penting bisa masuk. Udah kamu nggak ikut saya nggak apa-apa. Itu artinya mereka dengan segala macam cara umat Islam hancur. Setidaknya keluar dari real, setidaknya keluar dari syariat Islam. Alhamdulillah. Itu yang saya katakan. Kalau menjadi hamba kepentingan, rusaklah tatanan umat manusia. Itu akhirnya prinsipnya apa? Tidak ada kawan selamanya. Sekarang kawan, besokmu musuh. Yang musuh bisa jadi kawan. Makanya di sini pahit memang. Dalam Al-Quran ditegaskan Yahud dan Nasrani adalah musuh kita. Itu selamanya sudah. Karena mereka sudah memang dari dulu yang karakternya begitu. Sudah dicap dalam Al-Quran. Selanjutnya Fasaya fi kahumullahu wa huwas sami'ul alim. Tafsiran di sini adalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bakal menyembuhkan engkau wahai Muhammad dari permusuhan itu. Maksudnya Allah yang melindungi Nabi Muhammad dari sifat-sifat atau dari kejahatan musuh-musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud fasaya fika humullah. Jadi Allah bakal memenangkan hal itu. Biar paham. Selanjutnya wa huwas sami'ul alim. Itu Allah Maha mendengarkan. Kalimat maha di sini tafsirannya adalah bi aqwalihim. Kalau bahas masalah kalimat maha itu sudah tidak ada di atasnya lagi. Mari kita kupas apa yang dimaksud maha mendengar. Jadi semuanya orang sebanyak ini jenengan semuanya berdoa pada saat yang sama. Berdoa entah itu keras entah itu dalam hati, Allah itu maha mendengar. Orang tak keliru karena sudah kalimat maha itu sifatnya Allah, maha mendengar. Sebenarnya kali ini ya Allah, jika masih ada jodoh saya tambahkanlah. Terus Pak Sarsono, ya Allah
jika masih ada di sini saya pengen mobil tambahkanlah. Orang mungkin Gusti Allah betul keliru mendengar doanya Kang Yuli diterapkan Arif Pak Sarsono. Orang maha keliru ya repot mau Pak Sarsono jalurnya tambah mobil diwainya tambah bojo. Itu yang dimaksud maha mendengar. Tidak kalau orang keliru mendengar dari semua pengucapnya. Kalau di sini Bani Israel. Jadi Bani Israel mengucapkan apapun, mau mengintimidasi apapun, Allah maha mendengar, maha tahu. Itu bahwa Sami'ul Alim, maha mendengar dan maha tahu. Jadi nggak ada istilah keliru. Artinya kita apa dengan kalam Allah ini bahwa Sami'ul Alim? Walaupun musuh di sekeliling kita, walaupun fitnah di sekeliling kita, bahkan teman kita sendiri memfitnah kita, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Allah wa huwa sami'un alim. Ini masih keterkaitan juga dulu dengan ayat, alhamdulillah saya masih ingat kalau nggak salah itu ya, wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi apa maksudnya? Orang yang berserah diri kepada Allah, ya adalah orang yang muslimun. Apa itu muslimun? Dulu tafsirnya adalah mauhidun, orang yang bertauhid kepada Allah. Bagi orang yang pasrah kepada Allah tidak ada istilah takut, tidak ada istilah sedih. Ya maka dari itu kita pasrah kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Kita semuanya orang yang beriman berserah diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tafsirnya di sini dicontohkan bi ahwalihim wa qad tabahu iyyahu bi qatli quraizah wa nafi nadir wa turful jizyah alaihim. Dan dulu dikisahkan serta dulu mengupas tentang Allah menolong waktu perang Bani Quraizah, Bani Nadir yang pernah bersekutu dengan pasukan Rasulullah, kan ada itu Bani Nadir kalau nggak salah itu, yang akhirnya mereka berkhianat kepada Rasulullah. Tapi dalam perang itu walaupun mereka yang menyerang tetap kalah. Nah ini maksud di sini bikot di Quraizah diakhiri aja berbeda banget lah. Berarti ini Allah itu memenangkan pasukan Rasulullah, memenangkan perang dengan Bani Quraizah dan bisa mengusir Bani Nadir, sehingga di zamannya waktu itu Bani Nadir karena diungsikan atau diusir di luar daerah, tadinya Bani Nadir kan dulu di kota Madinah bareng bersama orang-orang Muslim, tapi karena berkhianat akhirnya diusirlah oleh pasukan Rasulullah. Tetap mereka tidak dihukum, tapi hanya dikenakan wadarbul jizyah, dikenakan pajak. Itulah kisah bukti Allah bahwa fasayakfikahumullah, Allah menyebutkan, Allah memenangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan sudah sepi. Sudah doa ini. Saya tak berubah. Saya tak berubah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأمننا وسلامة والعافية في الدنيا اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأمننا وسلامة والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأمننا وسلامة والعافية في الدنيا والدين اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Liku
Waalaikumsalam.